Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut materi SKB pada formasi penata kelola sistem dan teknologi informasi di bagian kemampuan khusus yang ke-16, yaitu integrasi sistem dan interoperabilitas sesuai dengan materi pokok dan kisi-kisi dari Kemenpan RB tahun 2024. Integrasi sistem adalah proses penggabungan beberapa subsistem atau komponen perangkat lunak untuk bekerja sebagai satu kesatuan yang harmonis. Tujuan utamanya adalah memastikan data dan fungsi antar komponen dapat berkomunikasi dan beroperasi secara sinergis. Sedangkan interoperabilitas adalah kemampuan sistem, aplikasi atau komponen yang berbeda untuk bertukar data dan menggunakan informasi yang telah ditukar dengan cara yang efisien dan bermakna. Interoperabilitas memastikan bahwa data dari satu sistem dapat dimanfaatkan oleh sistem lain tanpa hambatan. Ada 4 tingkatan dari interoperabilitas ini. Yang pertama adalah interoperabilitas teknis, yaitu menjamin perangkat keras dan protokol komunikasi dapat bekerja bersama. Yang kedua adalah interoperabilitas sempit atau sintaktik, yaitu standar data yang memungkinkan sistem memahami struktur informasi seperti format XML atau JSON. Yang ketiga adalah interoperabilitas semantik, yaitu memastikan data yang ditransmisikan memiliki makna yang konsisten antar sistem, sering menggunakan ontologi atau standar metadata. Yang keempat adalah interoperabilitas organisasional, yaitu fokus pada proses dan kebijakan yang mendukung kolaborasi antar entitas organisasi. Prinsip-prinsip utama dalam interoperabilitas yang pertama adalah standarisasi, yaitu menggunakan standar data terbuka untuk memastikan kompatibilitas antar sistem. Yang kedua adalah modularitas, yaitu sistem dibangun dalam modul yang dapat dihubungkan dengan mudah. Yang ketiga adalah keamanan data. Interoperabilitas tidak boleh mengorbankan kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan data. Adapun tantangan dalam implementasinya yang pertama adalah ketidaksesuaian standar, yaitu sistem yang dikembangkan dengan standar yang berbeda sulit untuk diintegrasikan. Yang kedua adalah keamanan dan privasi data, yaitu transfer data antar sistem rentan terhadap ancaman keamanan. Yang ketiga adalah hambatan organisasi, yaitu berbagai instansi memiliki kebijakan dan kepentingan yang berbeda yang dapat menghambat kolaborasi. Adapun manfaat dari integrasi sistem dan interoperabilitas yang pertama adalah efisiensi operasional, yaitu mengurangi duplikasi data dan proses. Yang kedua, pengambilan keputusan yang lebih cepat. Data dari berbagai sumber dapat diakses dalam waktu nyata. Yang ketiga adalah kolaborasi yang lebih baik, yaitu mempermudah koordinasi antar instansi atau divisi. Yang keempat adalah inovasi teknologi, yaitu membuka peluang untuk pengembangan solusi yang lebih canggih berbasis data. Studi kasus dan implementasinya yang pertama adalah Satu Sehat, yaitu platform interoperabilitas data kesehatan untuk mendukung pelayanan kesehatan yang lebih terpadu dan efisien. Yang kedua adalah SPB atau Sistem Informasi Pemerintahan Berbasis Elektronik, yang itu menerapkan prinsip interoperabilitas untuk memastikan layanan pemerintahan berbasis digital dapat saling terhubung. Kita masuk ke latihan soal yang pertama. Dalam konteks integrasi sistem, faktor apa yang paling penting untuk memastikan subsistem yang berbeda dapat berkomunikasi secara efektif? A. Kompatibilitas perangkat keras antar sistem. B. Penggunaan database tunggal untuk semua subsistem. C. Penerapan kebijakan privasi yang ketat. D. Penggunaan protokol komunikasi standar. E. Kecepatan transfer data yang tinggi. Jawabannya adalah D. Penggunaan protokol komunikasi standar. Protokol komunikasi standar seperti HTTP, MQTT, atau SOAP memungkinkan subsistem yang berbeda dapat bertukar data secara konsisten. Meskipun kompatibilitas perangkat keras dan kecepatan transfer data juga penting, tanpa protokol komunikasi standar, subsistem tidak dapat bekerja bersama secara efektif. Lanjut pada soal yang kedua. Interoperabilitas semantik menjadi tantangan utama dalam sistem informasi yang besar dan kompleks. Pendekatan mana yang paling efektif untuk mengatasi tantangan ini? A. Menggunakan protokol jaringan yang canggih. B. Mempekerjakan tim ahli untuk meninjau data secara manual.
C. Memanfaatkan metode enkripsi untuk menjaga keamanan data. D. Mengembangkan skema metadata dan ontologi standar. E. Membuat format data biner yang lebih efisien. Jawabannya adalah D. Mengembangkan skema metadata dan ontologi standar. Ontologi dan metadata standar membantu menyelaraskan makna data antar sistem sehingga informasi yang dikirimkan dapat dipahami dan digunakan dengan benar. Pilihan lain seperti protokol jaringan atau enkripsi tidak berhubungan langsung dengan masalah semantik. Lanjut pada soal yang ketiga. Apa pendekatan terbaik untuk mengintegrasikan sistem yang menggunakan standar data berbeda dalam suatu organisasi? A. Mengganti semua sistem dengan perangkat lunak baru. B. Menggunakan middleware sebagai penghubung antar sistem. C. Memaksa semua sistem untuk mengikuti satu standar tertentu. D. Mengandalkan kecepatan prosesor untuk memproses data lebih cepat. E. Menyediakan pelatihan ekstensif untuk pengguna sistem. Jawabannya adalah B. Menggunakan middleware sebagai penghubung antar sistem. Middleware ini bertindak sebagai penghubung untuk menyelaraskan format data, protokol, dan fungsi antar sistem yang berbeda. Pendekatan seperti mengganti seluruh perangkat Linux itu sangat mahal, sedangkan memaksa satu standar dapat menimbulkan resistensi organisasi. Lanjut pada soal yang keempat. Dalam proyek pengembangan interoperabilitas data kesehatan nasional, hambatan utama biasanya berasal dari A. Kurangnya teknologi komputasi awan atau cloud computing. B. Minimnya data pasien yang terstruktur. C. Perbedaan standar data dan kebijakan antar institusi. D. Tingginya biaya pengembangan perangkat lunak. E. Rendahnya tingkat literasi digital masyarakat. Jawabannya adalah C. Perbedaan standar data dan kebijakan antar institusi. Hambatan utama interoperabilitas seringkali terkait dengan perbedaan standar data dan kebijakan antar institusi yang menghalangi sistem untuk saling terhubung. Sementara itu, faktor lain seperti teknologi atau literasi digital lebih berpengaruh pada efisiensi penggunaan sistem. Lanjut pada soal yang kelima. Manfaat utama penerapan interoperabilitas dalam SPB atau sistem pemerintahan berbasis elektronik adalah A. Meningkatkan kerahasiaan data antar instansi. B. Mempercepat pengambilan keputusan lintas sektor. C. Mengurangi kebutuhan perangkat keras di setiap instansi. D. Memastikan pemenuhan kebijakan nasional tentang TI. E. Menekan biaya operasional teknologi dalam jangka pendek. Jawabannya adalah B. Mempercepat pengambilan keputusan lintas sektor. Interoperabilitas memungkinkan data dari berbagai sumber untuk diakses secara real-time, yang sangat penting dalam mempercepat pengambilan keputusan lintas sektor. Manfaat lainnya bersifat pendukung, tetapi bukan keuntungan utama dalam konteks ini. Demikian video kali ini, sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.